Shalom Aleihim, Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, ya. Nehustan, ya. Nehustan ular tembaga, ya. Judulnya begitu, Nehustan ular tembaga. Saudara-saudara, pembacaan kita dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, ya. Itu Musa membuat ular tembaga, ya. Disebut Nehustan. Lalu dihubungkan dengan Yohanes 3 ayat 14. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sebenarnya ini perlambang saja, ya. Lalu disalahpahami, kok orang membuat berhala memakai patung, gitu, patung disembah-sembah. Nah, mari kita lihat, kita bahas, ya, supaya tidak salah paham. Nehustan ular tembaga, Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Di ayat 5, Bilangan 21 ayat 5, umat Israel berkata-kata melawan Allah dan Musa. Gimana ini, nggak ada roti, nggak ada air, ini makanan yang hambar kayak gini, maksudnya mana itu disebut makanan hambar katanya, ya. Di ayat 6 Tuhan menyuruh, ingat Tuhan menyuruh, yang menyuruh itu Tuhan, ular tedung memagut mereka yang bersungut-sungut, yang berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa, sehingga banyak dari mereka mati, gitu. Tidak semua, ya, banyak dari mereka. Kemudian di ayat 8 Tuhan menyuruh, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Ayat 9, khusus yang dipagut ular, jika lihat itu tetap hidup. Maksudnya apa, ya? Maksudnya supaya mereka tahu bahwa yang mengirim ular itu Tuhan. Ya, mereka juga sudah tahu, kami berdosa ini, cari solusinya, ya solusinya minta ampun. Minta ampun dilambangkan, sekali lagi dilambangkan dengan ular tedung, ular viper atau ular apa, ya, tedung, ya, tedung itu ular beludak. Ular beludak digantung atau dipakai tiang, terus siapa yang melihat itu akan tetap hidup. Tadinya mah mati, kalau digigit ular tedung itu pasti mati. Ini juga perlambang kenapa Yesus harus ditinggikan. Ditinggikan itu harus disalib, ya. Yang jadi masalah, saudara-saudara, ini sama sekali Tuhan tidak mengizinkan seseorang itu untuk membuat patung. Bukan, sama sekali bukan. Perhatikan baik-baik. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Raja Hizkia menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai masa itu orang Israel, perhatikan, masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Lalu diplesetkan, ular itu dianggap berhala, pakai bakar-bakar persembahan di situ. Ini dia yang tidak benar. Lalu dihancurkan oleh Raja Hizkia. Jadi dari sini ketahuan, ya, Musa membuat ular tedung tujuannya waktu itu di padang gurun, ya. Setelah era Musa mati, dibawa-bawa ini ular tedung ini, lalu disembah-sembah sebagai berhala. Soalnya semua orang yang digigit ular tedung kalau ngelihat itu nggak mati, ya. Lalu dijadikan berhala. Nah, oleh Raja Hizkia ini dihancurkan, ya, karena waktu itu mereka membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan, ya. Jadi Nehustan ular tembaga ini hanya perlambang, ya. Perlambang nanti Yesus disalib juga harus ditinggikan di tiang, ya. Tetapi tidak ada hubungannya bahwa ini Tuhan mengizinkan membuat berhala, enggak. Ya, salah, ya, saudara, ya. Ini untuk menyatakan bahwa itu ular itu Tuhan yang nyuruh. Kenapa kalian digigit ular semua itu yang pada berontak? Karena ular itu yang nyuruh Tuhan, lalu Tuhan yang ngasih solusi. Asal kamu lihat itu, tentu lihat ini konotasinya minta ampun, tentu saja begitu, ya. Minta ampun maka kamu tetap hidup.
ini perlambang Yesus juga ditinggikan di salib ya. Maksudnya seperti itu. Jadi padat, singkat dan clear ya, tidak ada Allah mengizinkan membuat patung ya. Nah, kalau membuat patung nanti berlawanan dong dengan 10 perintah Allah, jangan membuat patung apapun ya toh. Ya, maksudnya Tuhan membuat perlambang ini untuk temporere, hanya untuk sementara ketika di padang gurun orang pada digigit ular itu. Masalahnya berlarut-larut dan sudah keluar dari padang gurun masuk Kanaan sampai Raja Hizkia. Hizkia itu raja keberapa itu? Setelah Daud, ya toh? Setelah Daud barulah sama Hizkia dihancurkan itu yang namanya penyembahan terhadap ular tedung yang disebut Nehustan itu. Ya. Begitu ya, jadi yang membuat menjadi berhala ya orang-orang Israel itu, gitu loh ya. Baik, padat, singkat dan clear. Saya mohon maaf karena saya masih diare, jadi mungkin agak lemes, kelihatan agak pucet gitu ya. Saya sendiri juga masih belum bisa makan ini, masih mual ya, masih mual. Ini saya di klinik sama istri ya, diobatin, mau disuntik, aduh, disuntik. Ya udah lama nggak disuntik, kamu mau disuntik ya, takut ya. Biar begini juga laki-laki takut disuntik, tapi juga nggak apa-apa, nggak terus teriak-teriak, nggak. Nah, mau disuntik biar nggak mual, karena mual sekali mau makan tuh muntah gitu ya. Jadi saya makannya gerak cepet, 2 menit. Pokoknya berapapun yang bisa masuk 2 menit, kan udah mulai mual tuh, udah stop. Ya, kalau bubur habis 3/4 stop. Karena kalau lebih dari 2 menit sudah mulai uwok gitu ya, karena mual. Ya itu karena diare, saudara-saudara ya. Baik, padat, singkat dan clear. Jadi jangan sampai pemahaman ini salah, seolah-olah Tuhan mengizinkan membuat patung ular tembaga. Enggak, tapi bahwa akhirnya patung ular tembaga ini disembah-sembah oleh orang Israel, yes. Yang namanya Nehustan. Lalu oleh Raja Hizkia dihancurinlah itu patung tembaga. Tetapi settingan awal adalah hanya untuk perlambang pengampunan, minta ampun orang yang sudah bersungut-sungut, yang sudah berkata-kata melawan Allah. Kalian minta ampun saja, lihat patung ular itu, lihat ular yang digantung itu di tiang itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Amin.